hari Jumat Bu, tanggal 13 Juni tahun 1856. Ya, ini dengan tahun Jawa 1272. Jadi ini adalah kalimat yang melihat ada sering katanya ada yang kelihatan seperti harimau putih berdua nih. Kelihatan nampak. Mohon maaf nih saya potong. Harta karun yang dimaksud itu seperti apa Pak? Yang kira-kira dari masyarakat sekitar? memang ini dari apa namanya? Ini kan bukan saya warga ya. Kalau di pemahaman warga memang saya lihat mereka itu memang di wilayah ini Bu, di wilayah ini para warga itu dengan ilmunya sendiri. Iya. Ada ya kandungan emas dan lain, saya tidak artinya saya tidak menindaklanjuti ya. Apa itu Hodam Macan Putih? Hodam Macan Putih adalah sebuah makhluk mistis yang dikenal sebagai pelindung pribadi. Ia biasanya dipuja oleh orang-orang tertentu, terutama mereka yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan spiritual atau pintar dalam bidang tertentu. Ini pun kami menjaga dari orang yang mengganggu, seperti blok belakang itu ada perumahan, kami sudah mengadakan perdamaian supaya ini tetap adalah tanah wakaf yang harus dijaga sebaik-baiknya menurut ajaran Islam gitu ya. Itu memang desas-desus, memang cerita-cerita yang nyata seperti itu. Ya Allah alam Ibu ya. Kita lanjutkan tentang kiprah Raden Eyang Rangga Martayuda yang kini jadi situs peninggalan sejarah nasional. Baiklah, kita mulai. Kalau untuk sejarah Eyang Rangga itu kita bisa melihat dalam Google Kit LV ya. Jadi di Universitas Leiden ya. Karena Belanda ya, karena Eyang Rangga itu hidup semasa zaman Belanda, itu namanya bisa dilihat di Universitas Leiden. Kalau di Jakarta itu ada di perpustakaan KBRI Kerajaan Belanda Bu. Jadi ada yang membahas itu bahasa Belanda juga Pak. Pernah kami juga harus menerjemahkan dulu karena itu bahasa Belanda. Ada sejarahnya namanya. Jadi karena menulis malah orang Belanda. Malah Belanda. Nah, kita untuk berbicara sejarah atau mau mencari sejarah itu ke Universitas Belanda, Bu, ke Leiden itu ya Bu ya. Orang-orang sejarah itu karena itu yang betul-betul otentik untuk mengetahui zaman kolonial Belanda. Mereka itu sangat rapi. Belanda itu dalam penulisan, budaya, sejarah, ilmiah itu di Universitas Leiden itu lengkap Pak. Kita tuh kalah besar dari perpustakaan nasional, kalah juga karena yang rapi, yang jadi sumber bahkan kan kita harus ke Leiden di Belanda itu ya. Nah itu jadi masalah kebun kopi kan beda kan. iya, karena Belanda itu kan POC ya Bu ya, kan kaitannya dengan mengapa Eyang Rangga itu berteman ya, bekerja sama atau bersama dengan Hopland ya Bu ya, dengan pengusaha kopi. Tahun Hopland itu pengusaha kopi yang memang mungkin ke Indonesia karena tahu Indonesia itu kaya raya. Realita saat ini, teh yang ada di Subang ini susah untuk bisa menembus Eropa karena diisukan mengandung racun. Coba dibuka di internet seperti halnya di konten-konten sebelumnya di channel Wablog Gubuk Apung membahas tentang persaingan bisnis tentang teh, kopi, dan lain sebagainya. Sedangkan di zaman Mr. Hopland dan Eyang Martayuda ini adalah primadona. Mari kita bangkitkan kembali perekonomian seperti ini dengan meningkatkan riset-riset dari perguruan tinggi ITB, Unpad, UI, dan lain sebagainya. Tapi jangan diam. Mari kita mulai dengan cara memilih anggota dewan yang produktif, yang sekiranya tahu tentang hal ini. Ya, kita mengambil ilmunya bagaimana menanam kopi yang baik, bagaimana menanam teh yang baik, bagaimana menanam pohon-pohonan yang baik yang sebelumnya belum ada di Subang. Tidak, nah itulah tidak. Mungkin Tuan Hopland itu. Nah, Tuan Hopland justru belajar mengajar bisnis yang sudah mendunia Karena video ini hanya cuplikan saja, bagi yang penasaran dari awal sampai akhir dari cerita dengan Bu Hajah Rahayu ini, lebih baik Anda semuanya memutar video lanjutan dari video ini. Kami sengaja tidak memenggal-menggal. Tetapi di dalam video ini sengaja diawali dengan kisah mistisnya karena memang masyarakat kan tahunya seperti itu yang membuat penasaran. Padahal yang ingin diungkapkan di sini, mengapa Ibu Hajah ini sekarang mencalonkan jadi anggota dewan? Mengapa harus kita dukung? Itu yang paling penting. Oke, selamat menyaksikan.
40. Memimpin. Ya, 40 tahun ini wafatnya, Bu. Jadi ini wafatnya hari Jumat, Bu, tanggal 13 Juni tahun 1856. Ya, ini dengan tahun Jawa 1272. Jadi ini adalah kalimat pemberitahuan kepada kita semuanya bahwa Eyang Rangga itu wafat hari Jumat tanggal 13 Juni tahun 1856 Masehi. Ya, dan beliau itu memimpin Demang Batu Sirap selama 40 tahun. Jadi selama 40 tahun. Dari Tuan Tanah Dewa Dan Mata Yuda. beliau itu Ceritanya juga termasuk 1.300 lebih hektar itu yang dikuasai oleh PT PN 8. Beliau adalah tanah beliau. Cuma pada saat Belanda pergi itu kan diambil alih oleh negara, namanya nasionalisasi. Sampai sekarang tanah itu tak bertuan, malah diperebutkan. Pernah kita juga mencoba mempertanyakan karena ada dokumen-dokumen termasuk tulisan Menteri Pertanian Agraris saat itu, ada semua sebagai dokumen. Cuma pemerintah agak ini, Bu, ya, kurang perhatian. Pastinya kan minimal kalau tidak ya keturunan dari Raden Rangga Mata itu diperhatikan.